that you're happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rifatiti Saromah, BPIF. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Etika Profesi Konseling dalam Setting Traumatik. Selamat menonton. Hey, remember when I told you that you and I... Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kode etika profesi konselor. Etika terbagi atas dua, yaitu umum dan khusus. Etika umum itu masih dibagi menjadi dua, yaitu prinsip etika umum dan moral dasar etika umum. Jadi, kode etika profesi itu merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok yang masyarakat tertentu. Jadi kode etika umumnya itu termasuk dalam moral sosial. Namun bila ada kode etika yang memiliki sanksi yang belum dikategorikan, itu normanya hukum yang disadari dari kesusilaannya. Jadi kode etika profesi itu norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam menjalankan tugas profesi dalam kehidupan masyarakat, maupun norma-norma yang berisi apa yang tidak boleh dan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Jadi apa yang bisa diharapkan itu dari tenaga profesi. Selanjutnya saya akan membacakan ruang lingkup kode etika profesi konseling. Di Indonesia pada tahun 2010, ruang lingkup etika profesi bimbingan dan konseling itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama dasar kode etik profesi BK, yang kedua kualifikasi dan kegiatan profesional konselor, yang ketiga hubungan kelembagaan, yang keempat praktis mandiri dan laporan kepada pihak lain, dan yang kelima itu ada ketataan kepada profesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi kode etika profesi konselor. Yang pertama itu ada tujuan kode etika profesi konselor. Dia ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga itu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat itu ada untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam untuk meningkatkan layanan dan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan menentukan baku standarnya sendiri. Dan yang kedua itu ada fungsi kode etika profesi konselor, yang mana dia memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai saran terkontrolnya sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi, yaitu ketika profesi itu sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan kepada Nur Rahma Rohania. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan prinsip etis dalam profesi konseling.
Di sini ada tanggung jawab, kompetensi, standar moral, kerahasiaan, kesejahteraan konseling, hubungan profesional konselor, juga pengguna instrumen. Di sini saya berikan penjelasan yang pertama, tanggung jawab konselor. Tanggung jawab konselor ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk melakukan performa dalam standar layanan profesi yang terbaik. Jadi konselor sini harus aktif dalam bertanggung jawab untuk kliennya. Baik, yang kedua itu kompetensi. Kompetensi itu konselor perlu memelihara standar kompetensi dan profesi yang terbaik. Jadi di sini konselornya harus memiliki kompetensi yang baik, yang profesional khususnya. Baik, yang ketiga itu standar moral dan legal publik akan sangat peka terhadap kualitas layanan diberikan pada konselor. Jadi standar moral ini sangat-sangat penting bagi konselor untuk memberikan layanan kepada si klien tersebut. Baik, yang keempat itu kerahasiaan melindungi informasi konseling. Di sini bahwa dapat kita ketahui bahwa kerahasiaan itu tidak boleh ada yang orang yang tahu, kan. Jadi di sini si konselor sangat-sangat menutup rapat tentang kerahasiaan konselingnya. Yang kelima, kesejahteraan konseli. Jadi sini konselornya harus menghormati dan melindungi kliennya supaya terjalinnya komunikasi yang baik. Dan yang keenam, hubungan profesional. Di sini sudah saya bilang tadi bahwa konselor itu harus profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di sini konselor memberi hak, kompetensi, dan kewajiban yang sejawat profesional lain dan organisasi profesi tempat mereka bernaung. Dan yang ketujuh itu penggunaan instrumen. Konselor menggunakan teknik-teknik pengukuran yang diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan konseling. Yang ketiga, ada batas-batas kewenangan profesi konselor. Jadi di sini konselor itu memiliki batas-batas kewenangan. Seperti itu terkait dengan pemberian layanan yang profesional dan pihak-pihak terlibat di dalam tuntutan untuk bersikap responsif terdapat masalah yang telah dialami oleh konselingnya atau kliennya. Di sini menurut Pruitt, kalangan psikoterapis perlu merespon perasaan yang diproyeksikan konseli dengan perspektif. Di sini isu-isu yang terkait dengan batas-batas profesional seperti kerahasiaan si konseli, yaitu hegemoni politik dan tekanan kemasyarakatan. Ini merupakan isu-isu yang sangat penting. Dan yang terakhir, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Rahma Rohania yang sudah membacakan isi makalah kami. Oke, selanjutnya akan dibacakan kepada Muhammad Mustaqim. Kepada Mustaqim, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan yang ketiga adalah Kode Etik Profesi Konselor. Kode Etik Profesi Konselor, Pancasila dan Tuntutan Profesi. Pancasila dijadikan dasar kode etik mengingatkan bahawa profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sama manusia dan dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggungjawab.
Hal itu selaras dengan pengertian bimbingan konseling, iaitu merupakan proses bantuan psikologis dan kemanusiaan kepada yang dibimbing, iaitu konseli, agar ia dapat berkembang secara optimal, iaitu mampu memahami diri, mengarahkan diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan tahap perkembangan itu. Baiklah, yang ketiga adalah keterbatasan dan perkembangan kode etik. Kode etik SCA yang terakhir lebih komprehensif dari hasil sebelumnya. Hasil revisi kode etik SCA terakhir ini menunjukkan bahawa kaunseling telah berkembang menjadi sebuah ilmu yang matang. Dalam kode etik SCA ini, SCA ada 8 bahagian judul. Judul topik semuanya mengandungi materi yang hampir sama dengan yang terdapat dalam banyak kode etik lainnya. Merrill Education pada tahun 2007. Bahagian pertama berisi hubungan konseling, termasuk tanggungjawab konselor profesional pada konseli dan kesejahteraan mereka, seperti peranan dan hubungan dengan konseli dan penggunaan teknologi dalam konseling. Itu keterbatasan dan pengembangan kode etik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah konflik di dalam dan di antara kode etik. Ada 3. Yang pertama itu adalah untuk bertindak sesuai etik konselor harus memperhatikan kode etik dan mampu membedakan sesuatu dilema dan etika dari tipe-tipe dilema yang lainnya. Dan yang kedua adalah terkadang prinsip-prinsip etik yang berada dalam peraturan tersebut menghasilkan pedoman yang saling bertentangan mengenai apa yang perlu dilakukan dalam situasi yang tertentu. Baiklah, yang ketiga, yang terakhir, konflik dapat terjadi jika konselor bergabung dalam 2 ataupun lebih organisasi profesional yang memiliki kode etik berbeza, seperti kode etik konselor SCA dan kode etik psikologis American Psychological Association, iaitu APA ataupun APA. Baiklah, terima kasih. Itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mustaqim yang sudah menjelaskan isi daripada makalah kami. Sampai di sinilah video persentase kami. Apabila ada salah atau kurang berkenan di hati Anda maupun dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan. Kami akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nothing that I could do. I wish I had you.